Pasca banjir, warga keluhkan keberadaan dua buah gorong-gorong berukuran kecil sekali yang mengalir ke Kali Gabus, menjadi penghambat air mengalir dari hulu ke hilir. Di pintu air Kali Gabus ya, dalam dalam dalam. Oh, takutnya ada lubang itu di bawah. Gorong-gorong yang kemarin kita minta kan hari itu harus Iya. selesai. Pemotongan, pengerukan, plus yang tadi diusuli di depan SMP. Karena itu banyak yang macet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nabi Namoto. Di sore hari ini guys ya, di hari Jumat 23 Januari tahun 2025, kita kembali mengupdate ya kondisi terkini Kali Gabus, terutama di area hulu ya. Ini di sekitar pintu air Kali Gabus. Alhamdulillah sejak pagi, siang, sore hari ini ya, Kali Gabus cuacanya bersahabat guys. Cuacanya bersahabat ya. Walaupun hujannya juga gerimis rintik-rintik, hujan yang dengan intensitas ringan ataupun lebat itu hanya sebentar saja di sekitar Kali Gabus ya. Jadi saat ini kondisi terkini di pintu air Kali Gabus, debit airnya walaupun air mengalir deras ya, tetapi di sini kita bisa lihat ya, Kali Gabus aman di area hulu guys. Nah, karena di sini di sisi kiri Kali Gabus ya, di tepi jalan ini sipil sudah terpancang tinggi sekali nih ya, tinggi sipilnya guys tuh ya. Jadi di bagian hulu aman ya, sisi kiri maupun sisi kanan Kali Gabus. Walaupun di sisi kanan Kali Gabus di bagian hulu ya, di pintu air itu belum dipancang tiang sipil, tetapi di sana tanggulnya sudah ditinggikan guys ya. Tanggulnya sudah ditinggikan seperti yang bisa kalian lihat ada di sana tuh ya. Nah, ketiga sisi pintu air mengalirkan air bisa dibilang sangat deras ya, sangat deras sekali ya. Pintu air paling kiri yang ada di sana itu mengalirkan air juga deras, yang tengah juga deras. Nah, ini kalau yang tengah itu kali irigasinya di arah hulu ke sana tuh ya, kali irigasi Tanggul Desa Satria Mekar itu juga tadi sempat dikerahkan ekskavator guys, dikerahkan ekskavator untuk kembali menormalisasi kali irigasi yang ada di sana ya, karena beberapa perumahan yang berada di tepi kali irigasi Tanggul itu masih terendam banjir guys ya, masih terendam banjir. Makanya ekskavator terus bergerak untuk menormalisasi kali irigasi yang ada di Desa Satria Mekar dan juga perbatasan dengan Desa Satria Jaya yang ada di sana guys ya. Itu dari pintu air yang tengah. Nah, untuk pintu air yang ketiga nih, yang paling kanan nih, ini juga air yang mengalir dari kali irigasi Tanggul Desa Satria Mekar, dari Satria Jaya, dari Karang Satria juga mengalir ke sini ya, yang tengah sama yang ini nih ya. Nah, untuk yang paling kanan juga mengalir dari saluran, saluran yang ada di sana tuh. Di sana berupa gorong-gorong ya, berdiameter atau gorong-gorong berbentuk lingkaran tuh ya. Itu juga sempat dikeluhkan oleh warga keberadaan gorong-gorong tersebut guys, karena jadi salah satu penyebab banjir di perumahan yang ada di sana tuh ya. Nanti kita akan lihat ya kondisinya seperti apa gorong-gorong tersebut guys ya. Ini di lokasi Kali Gabus baru turun hujan nih, hujan gerimis di sore hari. Walaupun sebelumnya kita lihat ya, hujannya masih rintik-rintik, seringnya itu gerimis. Untuk hari ini guys, bisa dilihat kondisi jalannya kering ya. Ini menandakan hujannya hari ini bersahabat guys, seharian. Walaupun di beberapa titik di Kampung Gabus masih terendam banjir. Banjirnya itu akibat kali Cibel, kali Sepak meluap ya. Itu kiriman dari hulu juga ya. Di hulunya masih banjir ya. Di hulu kali Sepak banjir. Nah, makanya meluap di beberapa titik di Kampung Gabus, baik itu yang ada di Desa Sri Mukti, Sri Amur ataupun Sri Jaya juga masih ada yang terendam banjir guys. Mudah-mudahan cepat surut ya. Oke, kita sampai ke pintu air yang kedua ya. Kita lihat kondisinya seperti apa guys, pintu air tengah. Nah, ini di sore hari ini jelang akhir pekan atau weekend ya. Lalu lintas cukup ramai ya.
Jadi di hulu Kali Gabus ini aman guys ya, airnya tidak meluap. Nah yang banjir yang meluap itu bagian hilir, itu di sekitar depan gerbang tol Gabus atau di depan sekolahan ya, di depan sekolahan itu Kali Gabusnya meluap sampai ke percabangan antara hilir dari Kali Gabus dan juga aliran dari Kali Sepak. Kali Sepaknya ke arah hilir, eh, persimpangan atau percabangan dengan aliran Kali Cipel juga meluap di sana ya, Kali Sepak hilir. Ini kondisinya seperti ini ya, airnya keruh ya. Oke, ini kita cek lagi ya. Kita mau cek gorong-gorong yang dikeluhkan oleh warga, itu laporannya ke kita guys. Minta di-up supaya ada evaluasi terkait keberadaan gorong-gorong tersebut. Mudah-mudahan setelah dievaluasi banjir di pemukiman warga tersebut bisa teratasi, paling enggak dikurangi dampak banjirnya ya. Oke guys ya, saat ini saya sedang berada di area sekitar depan perumahan PGH 2 ya. Nah, kita mendapat laporan dari salah satu warga guys ya, yang menempati pemukiman di wilayah sekitaran perumahan yang ada di sana tuh ya. Dimana perumahan di sana itu airnya mengalir ke saluran yang ada di sini guys ya. Kata warga tersebut, salah satu penyebab banjir di perumahan yang ada di sana terkait adanya gorong-gorong berukuran kecil ya. Nah, terutama di area ini guys ya. Ini ada gorong-gorong, ada dua ya, tetapi ukurannya sempit. Ketika banjir kemarin itu menghambat jalan air yang mengalir dari hulu ke hilir. Nah, yang mana hilirnya adalah di pintu air Kali Gabus ya. Nah, itu pintu air Kali Gabusnya. Nah, jadi untuk mencapai pintu air Kali Gabus, air tersebut harus melalui beberapa gorong-gorong berukuran yang tidak terlalu besar. Jadi ada dua malah di sini ya. Karena di atasnya itu ada jembatan jalan ya, akses jembatan jalan. Itu yang pertama di sana. Nah, ini yang kedua di sini guys. Sama jumlahnya, ada dua gorong-gorong berbentuk lingkaran ya. Nah, jadi warga tersebut meminta supaya gorong-gorong yang ada di area ini ya, ada satu, ada dua titik ya. Ini bisa dirubah, gorong-gorongnya diperbesar. Bahkan kalau bisa dibongkar ya, diganti tanpa gorong-gorong. Bisa langsung los jembatan. Jembatan jalan saja tanpa di bawahnya itu ada gorong-gorong lingkaran ukurannya segini ya. Ini aja permukaan airnya hampir menyentuh bagian atas gorong-gorong ya guys ya. Nah, air dari kali irigasi yang ada di sana tuh ya, yang sedang dinormalisasi juga, dan juga dari saluran air yang ada di sini, itu dari beberapa perumahan juga mengalir ke pintu air Kali Gabus hilirnya ya. Nah, di mana di sini ada dua pintu air. Yang pertama di pintu air yang sebelah kanan ya, mengalir cukup deras di sana. Nah, setelah itu terbagi lagi guys, mengalir ke pintu air yang ada di paling kiri ya, sisi paling kiri pintu air Kali Gabus. Jadi terpecah. Ini cukup deras juga tuh ya, arus airnya ya. Nah, mudah-mudahan bisa dievaluasi ya terkait keberadaan gorong-gorong yang ada di sini ya, supaya nantinya bisa mengurangi dampak banjir guys ya. Air bisa lancar mengalir ya, bisa lancar mengalir tanpa terhambat adanya gorong-gorong ya berukuran yang tidak terlalu besar. Nanti bisa dirubah konstruksinya ya, jadi langsung saja berupa jembatan jalan yang ada di sana tanpa adanya gorong-gorong di bawah sini guys ya tuh. Itu kan jadi mempersempit ya aliran air juga guys, adanya gorong-gorong tersebut ya.
Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys ya, setelah tadi kita bersama dengan Kapolres Metro Bekasi Kabupaten ya memberikan bantuan, kita mau cek kembali ya yang terdampak banjir. Aduh, hati-hati teh, itu bawa anak, hati-hati. Dalam, dalam, dalam. Oh, takutnya ada lubang itu di bawah. Tadi pemberian bantuannya di Desa Srimukti ya. Di Desa Srimukti kita ke arah balik, ke arah datangnya mobil. Tadi ya kita numpang mobil Kapolres ya, mobil dari Polres Metro Bekasi ya, supaya bisa meliput banjir yang ada di Kampung Gabus. Ini ada Bang Dan. SMP kelas 3 ya? Jarang-jarang kita kemari loh. Jarang-jarang. Kita juga menghibur guys ya warga yang terdampak banjir ya. Kemarin Mas Gibran lewat sini, Bu. Iya, lewat. Ada bantuan air mineral. Nah, ini air mineral ya. Bantuan dari Kapolres Metro Kabupaten Bekasi. Tadi sebelumnya juga ada bantuan makanan ya, seperti biskuit, susu, mie instan, beras, ada air galon, dan juga tadi ada nasi bungkus ya. Nasi bungkus. Alhamdulillah sedikit banyaknya juga membantu. Ini Bapak Sekdes nih, Pak Sekdes Rijaya. Yang kemarin kita membongkar pada sepak. Oh, jadi Pak nih sekalian ya, karena ada Bapak Sekdes di sini. Jadi untuk sementara solusinya apa Pak untuk gorong-gorong tersebut Pak? Ya solusi sementara ini kita nunggu kering aja. Nunggu kering. Kalau udah kering nanti baru kita Bongkar. ya bongkar. Tetapi nggak dibongkar semua. Enggak. Kita tinggal 3 meter nanti di apa? Dipotong. Oh, dipotong. Untuk fasilitas yang bilang tadi. Yang petani ya? Iya. Iya. Yang gorong-gorong viral ya? Iya, nanya. Ya. Kalau hujan begini kenapa ya? Belum bisa karena alat pun itu udah tinggi. Iya. Takut jeblos. Alat kita kerendam ya. Kalau bicara nyewa saya udah rugi. Karena saya sewa itu 50 jam. Wih. Karena kalau nggak jalan sehari tetap hitungan 5 jam. Iya. Kalau ini sampai besok nggak kering juga berarti udah 10 jam saya rugi. Beko nganggur aja dibayar Pak Bayar ya? 5 jam. Iya. Mahal sewa bekonya. Iya, 5 jam. Mudah-mudahan cepat surut Pak. 150.000. Mudah-mudahan cepat surut Bang. Mudah-mudahan dah ya. Nah, Kita biar juga bisa berharap melakukan semua. aktivitas, betul. Ya. Karena bukan masyarakat aja yang pusing. Iya. Ya. Instansi pemerintahan juga semua pusing. Oke Pak, satu lagi Pak, selain gorong-gorong yang ada di Desa Srijaya itu, emak-emak juga mempermasalahkan saluran air yang ditutup panel beton. Itu dari Pemdes tanggapannya gimana? Nah, itu saya sudah usulin oleh pihak DCTP ya, khususnya yang tol itu kemarin disetujui juga karena memang alatnya terendam pada saat itu, ya terpaksa kita hentikan sementara. Nah, nanti mudah-mudahan ya kalau memang ini udah surut, kita langsung laksanain, kita bobok langsung. Dan juga yang terakhir kemarin tadi saya Zoom meeting juga bahwa saya usulin kendala banjir itu adalah tanggul yang memang saat ini nggak ada. Ya usulan kami yaitu khususnya di Desa Srijaya itu sepanjang kali Sepak dan kali Ciprial itu harus dibuatkan tanggul. Atau kalau memang ada uangnya ya kita buatkan sipil ya seperti di depan itu.
Ya mungkin itu nanti antisipasinya. Dari dulu kita juga dari masih kecil. Emang tanggul itu setinggi kalau nggak salah 8 meter. Sebelum ada Pertamina. Setelah ada Pertamina itu turun hampir 5 meter. Nah, setelah ada tol abrasinya luar biasa, rata, nggak ada tanggul. Nah, makanya dampak banjirnya ya ini faktanya. Ya mohon ya instansi pusat ya kalau memang melihat dampak banjir ya itu tadi sepanjang kali sepak itu harus dibuatin sipil atau tanggul. Kalau dari Trijaya aja hampir 2 kilo 2,7 panjangnya. Kalau kali sepaknya hampir 1,7 kilo 7 ya 1,7. Nah itu barangkali kalau sudah dibikin tanggul atau sipil atau pemancangan, saya yakin nggak ada banjir seperti ya ada sih banjir tapi nggak separah kayak ini. Iya. Ini lumayan parah nih Pak ya. Paling parah Ini paling parah ya? enggak, ini yang kedua yang parah. Ini kedua yang parah. Iya, yang parah itu pada saat tahun berapa ya? 2020. 20 itu terparah. Di sini aja kita berdiri dulu sepinggang. Nah, ini kali Bekasi belum naik. Iya betul. Kali Tapi naik Kalau- tadi Pak, pagi udah mulai naik lagi. Nah, kalau ya kali Bekasi naik, kalau alam. iya. Ya, berarti Pak nanti saluran air yang ditutup beton itu nanti mau dihidupkan lagi Pak enggak Pak? Masalahnya baik yang nanya. Ya dihidup. Dihidupkan lagi Pak, yang di depan gerbang tol itu Pak. Ah, Itu nanti saya udah usulin karena hari kemarin pun waktu kita ya bareng-bareng ya Ya. kita lihat bersama hari itu pun sebenarnya harus selesai pada saat itu karena memang cuaca ya kita nggak bisa mencegah. Iya, yang gorong-gorong itu Pak. Nah kita sama-sama tahu ya itu tadi kalau gorong-gorong yang kemarin kita minta kan hari itu harus selesai pemotongan pengerukan plus yang tadi diusuli di depan SMP karena itu banyak yang macet ya, betul. Mantap. ya mungkin itu. Terima kasih Pak Sekdes ya. Terima kasih Permata. Pak banjir. Jalannya aja banjir. Ini kalau tadi sebenarnya itu desa Sri Mukti guys, yang sedang diberikan bantuan titik awalnya ya. Nanti akan bergeser ke desa Srikaya. Enakan naik motor daripada jalan kaki. Nah ini kalau ini di desa Srikaya ya tuh ya, masuk ke dalam rumah warga ya. Mudah-mudahan bantuan juga merata ke wilayah ini ya. Hati-hati, pelan-pelan. Sebagian rumah ada yang sudah tinggi ya. Ayo. Sudah masuk ke dalam banjirnya. Nah, mudah-mudahan ada bantuan di sini Pak ya. Nah, mudah-mudahan bantuan nyampe. Ya. Tuh Bang Dan teh di belakang teh. Jadi kita juga nggak boleh lama-lama guys ya di area ini guys ya, karena semakin lama airnya semakin dalam ya, kedalaman banjirnya atau ketinggiannya. Bu, nanti habis Jumat ada bantuan Bu katanya. Iya nanti Bu, giliran arah balik. Mudah-mudahan masih ada bantuan itu ya, nanti arah balik. Bantuan makanan berupa biskuit, ini juga banjir guys ke sana. Memang kedalaman air ya atau ketinggian banjirnya itu kisaran 20 hingga 30 cm di area ini ya, sekitar jalan yang kita lewati. Ini datarannya lebih tinggi kalau di area ini. Sudah masuk.